Semangat pagi kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan membahas materi bab vektor. Di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar gaya-gaya di bawah ini. Di sini ada 3 gaya yang besarnya masing-masing 3 Newton dengan sudut 60 derajat. Kita kasih nama ini sebagai F1 ya, biar nanti tidak bingung dalam penyebutannya. Sedangkan yang 3 Newton yang ke bawah ini dengan sudut 60 derajat juga kita kasih nama dia sebagai F2. Dan yang di sumbu X ini kita kasih nama sebagai F3. Oke, seperti yang kita tahu, kalau misalnya ada vektor yang membentuk sudut terhadap sumbu X, ini adalah sumbu X yang horizontal, sedangkan sumbu Y itu adalah yang vertikal. Kita akan komponenkan dulu masing-masing gaya ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya, kita tarik saja nih dari vektornya, dari kepala vektor sampai ke sumbu X. Ya, sampai sini kemudian kita bikin vektor baru dari titik tangkap vektor sampai ke titik yang tadi kita tarik. Jangan lupa kita gambarkan kepala vektor barunya dan kita kasih nama ini sebagai F1X. Jadi vektor komponen sumbu X ya. Yang terhadap sumbu Y sama. Kita tarik juga garis ke sumbu Y. Kemudian dari titik tangkap vektor sampai ke titik yang tadi kita juga gambarkan vektornya dan kita kasih nama sebagai F1Y. Begitu ya. Begitu juga untuk yang F2-nya kita tarik juga terhadap sumbu X dan kita kasih nama dari titik tangkap sampai ke titik yang tadi. Ini sama ya besarnya nih. Ini kita nama F2X dan terhadap sumbu Y kita tarik juga dari titik tangkap yang tadi ke titik yang kita tarik, kita kasih nama F2Y. Sedangkan untuk F3-nya, karena dia berada di sumbu X, kita langsung kasih nama aja ini adalah F3X. Oke, sekarang kita akan mencari F1X, F1Y, dan juga F2X dan F2Y dengan rumus vektor komponen. Seperti yang teman-teman sudah tahu, kalau kita mencari vektor komponen terhadap sumbu X, kita bisa pakai rumus F cos theta, sedangkan untuk mencari Fy-nya, kita pakai rumus F sin theta. Oke, kita mulai ya dengan menentukan nilai F1X dan F1-nya Y dulu. F1X-nya berarti F1 cos 60, nilainya 3 Newton, cos 60 itu adalah setengah, jadi nilainya 1,5 Newton untuk F1X-nya, sedangkan untuk F1Y-nya adalah F1 sin 60. Jadi 3 sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya. Jadi ini 1,5 akar 3 Newton. Oke, untuk F1-nya sudah, sekarang kita akan mencari untuk F2 ya, untuk F2X dan juga F2Y. Untuk F2X-nya itu adalah F2 cos 60. Sama kayak tadi. Nilainya sama, 3 cos 60 tadi adalah setengah. Jadi 1,5 Newton. Sedangkan F2Y-nya adalah F2 sin 60. 3 sin 60 adalah setengah akar 3, jadi nilainya 1,5 akar 3 Newton. Dan F3-nya adalah F3X yang nilainya adalah 6 Newton. Kalau sudah, kita cari yang kedua. Cara yang kedua adalah menentukan resultannya. Jadi kita mencari sigma Fx-nya. Caranya, perhatikan di gambarnya, kita di sini ada F1X dan F2X yang arahnya ke kanan, sedangkan F3X arahnya adalah ke kiri. Maka kita tambahkan aja yang ke kanan ditambah dengan yang ke kanan dikurangin yang ke kiri. Jadi F1X ditambah F2X dikurangin F3X. F1X-nya tadi adalah berapa nilainya? 1,5 ditambah 1,5 juga dan dikurangin 6. 1,5 tambah 1,5 adalah 3. 3 dikurangin 6 adalah min 3 Newton. Tanda minus ini menunjukkan kalau dia arahnya adalah ke kiri. Ya. Kemudian kita cari untuk sigma Fy-nya.
Kalau untuk sigma FY-nya sama. Yang di sumbu Y kita lihat di sini ada F1Y yang ke atas dan F2Y yang ke bawah. Karena yang satu ke atas dan yang satunya ke bawah, maka kita mencarinya dengan cara dikurang. Yang ke atas dikurangin yang ke bawah. F1Y-nya tadi adalah 1,5 akar 3 dikurangin 1,5 akar 3. Hasilnya adalah 0. Nah, untuk mencari resultan totalnya, kita bisa menggunakan persamaan. Resultan adalah akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Kita masukkan hasil yang tadi, ini adalah 3 kuadrat ditambah 0. Jadinya akar 9. Akar 9 itu adalah 3 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri karena tadi ini yang hasil Fx-nya, sigma Fx-nya adalah negatif atau ke kiri. Jadi jawabannya itu adalah yang